Oke, hari ini kita akan membahas mengenai algoritma yang disebut dengan decision tree. Yang pertama adalah kita akan melihat bagaimana representasi dari decision tree atau pohon keputusan. Kemudian ada algoritma di dalam decision tree yang terkenal yaitu ID tree. Ada juga yang lebih advance yaitu C45 dan C5.0 ya. Kemudian ada yang disebut dengan apa itu entropy dan information gain, dan ada yang disebut dengan overfitting ya, bagian yang akan kita bahas hari ini. Kalau sempat habis kita akan lanjutkan ke algoritma yang lain. Kalau sudah selesai ya targetnya adalah membahas decision tree saja. Nah, misalkan kita punya suatu data di mana kita akan membangun suatu pohon keputusan tentang bagaimana keputusan orang bermain tenis. Nah, data-data ini ada beberapa yang disebut atribut. Atribut adalah nilai ataupun sifat dari suatu kejadian ya. Misalnya kita punya atribut outlook. Outlook itu cuacanya ya. Jadi nilainya misalnya ada sunny, di sini ada overcast, mendung ya, ada yang cerah, mendung dan hujan. Kemudian ada atribut lain misalnya humidity, kelembapan, yaitu tinggi dan normal. Kemudian ada atribut wind, angin, strong dan weak. Kemudian ada temperatur, ada yang hot, ada yang mild, ada yang cool. Nah, kemudian di sini ini data-data ini dipasangkan dengan survei di lapangan, jadi diamati outlooknya bagaimana, humidity-nya gimana, wind-nya bagaimana, temperaturnya bagaimana, kemudian dilihat apakah orang ini main tenis atau enggak. Nah, disebut sebagai target konsep. Jadi targetnya adalah play tennis yang isinya adalah yes atau no. Nah, ini adalah salah satu contoh ya decision tree yang sudah jadi. Jadi misalnya ternyata keputusannya seperti ini pohonnya. Jadi yang dilihat paling awal itu adalah outlook. Kalau outlooknya sunny, dia akan periksa apakah humidity-nya bagaimana. Kalau humidity-nya high, dia tidak main. Kalau humidity-nya normal, dia main. Ya. Tapi kalau outlook-nya outcast, ya mendung, dia nggak pikir-pikir lagi, dia nggak mikir humidity atau anginnya bagaimana, langsung aja main, yes ya. Tapi kalau hujan, dia akan periksa anginnya. Apakah windnya strong? Kalau strong dia nggak main. Kalau anginnya lemah, dia main. Ini adalah sebuah contoh ke decision tree atau pohon keputusan. Yang jadi tantangan kita lah bagaimana kita jadi tantangannya adalah bagaimana kita membuat tree ini secara otomatis. Nah, ini juga sebagai padanan kalau misalnya kita ingin membuat suatu pohon keputusan, misalnya di bank itu ada program misalnya peminjaman ataupun kredit ya. Tentu bank akan memberi suatu pertanyaan, misalnya di sini bukan outlook ya, mungkin ini penghasilan, ini jumlah tanggungan, kemudian ada lagi mungkin jenis pekerjaannya apa. Nah, ada beberapa atribut ya, dan itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini akan di-generate suatu pohon keputusan. Jadi ini model sistem pengambilan keputusan ini adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang sering dipakai dan simpel sekali seperti itu. Nah, tentu di sini pertanyaannya lah kita bagaimana ya step-step yang dilakukan untuk mengenerate ini ya. Jadi ini kita akan fokuskan ke masing-masing bagian nanti. Ya. Jadi di sini penjelasannya lagi. Jadi yang warna merah ini adalah suatu
test node ya dari suatu atribut atau titik pertanyaan ya, titik ujinya masing-masing di sini. Contohnya di Outlook, kemudian ada ini overcast, maksud saya ada humidity, tadi ada wind dan sebagainya. Itu adalah suatu test node dari suatu atribut. Kemudian masing-masing cabang dari titik atau node tadi atau branch tadi ya, ini adalah berhubungan dengan suatu nilai dari suatu atribut ya. Tadi sebagai contoh di sini ada humidity, nilainya high atau normal ya. Jadi cabangnya adalah suatu value dari kemungkinan yang ada di jenis atribut tersebut. Kemudian yang paling akhir yaitu leaf ya, daunnya adalah suatu klasifikasi ya, atau suatu keputusan yang diambil ya. Jadi masing-masing daun ini adalah pada node daun ini itu menunjukkan suatu kelas ya. Kelasnya tadi adalah kelas maintenance atau kelas tidak maintenance seperti itu. Nah, sebagai contoh misalnya kita punya data baru ya. Ini kenapa mouse saya tidak jalan ya? Sebentar. Misalnya kita punya data baru ya. Misalnya ini sudah jadi. Sekarang kita punya data ternyata outlooknya sunny. Kemudian temperaturnya hot. Data ini ya, humidity-nya high, wind-nya weak. Pertanyaannya apakah kita maintenance atau tidak? Nah, tentu kita akan cocokkan ini dengan dysentery yang kita punya. Pertama outlook. Outlooknya ternyata sunny, berarti kita memilih yang paling kiri ini. Kemudian dari sunny ini akan ditanyakan humidity-nya. Ternyata humidity-nya high ya. Jadi kita pilih yang kiri. Nah, ternyata di sini wind nggak perlu lagi karena sudah langsung ngambil jalur yang kiri. Nah, setelah humidity high, langsung keputusannya adalah tidak main. Dia tidak mempedulikan lagi angin ya, karena menurut pohon keputusannya seperti ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana dysentery yang sudah ada ini digunakan untuk mengambil keputusan pada suatu data baru ya. Dan ini data barunya misalnya. Ya, contohnya di sini warna merah tadi pertama ditanya outlooknya bagaimana, ternyata sunny, kemudian ditanya humidity-nya bagaimana, ternyata high, maka keputusannya adalah no ya, seperti itu jawabannya. Nah, di dalam hal ini pernyataan di dalam suatu data ini merupakan suatu conjunction ya. Jadi conjunction itu adalah suatu preposisi yang dihubungkan dengan and. Hubungnya ada and ya. Sebagai contoh, outlook sunny and wind weak ya. Outlook sunny and wind weak. Nah, misalnya seperti ini. Itu adalah suatu conjunction ya. Jadi data yang diberikan adalah sebagai conjunction di dalam prinsip preposisi yang pernah kita pelajari, misalnya di dalam model apa namanya first order logic ya, seperti itu. Sebagai contoh lagi misalnya outlook sunny dan wind or ya, ini bisa juga suatu or ya, outlook sunny or wind weak ya. Ini juga bisa dianggap sebagai disjunction ya. Tapi yang sering dipakai adalah model-model yang apa namanya conjunction ya. Datanya satu clear ya, satu paket gitu. Kita pakai pernyataan dan kalau ini begini dan ini begini dan ini begini, bagaimana keputusannya? Jarang misalnya pertanyaannya kalau outlook sunny atau wind weak bagaimana? Ya bisa juga sih. Kalau sunny ya keputusannya apa gitu. Kalau weak seperti apa. Tapi kebanyakan yang dipakai adalah conjunction. Jadi sistem preposisi yang dihubungkan dengan pernyataan and seperti itu.
Jadi di sini sebenarnya kalau kita menurut penulis di sini, dysentery ini bisa juga sebenarnya merepresentasikan disjunction of conjunction ya. Jadi or pada keadaan and ya, ya seperti itu. Jadi sebagai contoh di sini uh, outlook sunny and humidity normal, or outlook overcast, or outlook rain and wind weak. Outlook sunny, humidity normal. Jadi ini semua kata yang ini adalah untuk menunjukkan keadaan yes ya. Outlook sunny and humidity normal, yes. Outlook overcast, yes. Outlook rain and wind weak, outlook rain dan wind weak, yes. Nah, satu keputusan ini bisa diambil dari disjunction of conjunction. Jadi ya di sini contoh pernyataan disjunction of conjunction. Jadi pernyataan or yang dihubungkan dengan maksud saya di sini adalah pernyataan atau di dalam satu pernyataan berbentuk conjunction kemudian dihubungkan oleh disjunction ya, di mana pernyataan satu keputusan itu dengan conjunction, alternatifnya dengan disjunction atau or ya, seperti ini. Jadi ini ada 3 yes. Yang pertama yes pertama adalah conjunction ini, yes kedua adalah conjunction ini, yes ketiga adalah conjunction yang ketiga, dan ini adalah penghubungnya adalah or. Jadi sebenarnya dysentery ini bisa dikatakan juga merepresentasikan disjunction of conjunction. Nah, kapan kita menggunakan dysentery? Ini ada beberapa guideline ya. Misalnya saja instan itu adalah suatu peristiwanya. Misalnya di peristiwa permainan tenis tadi, instannya itu dapat dideskripsikan dengan pasangan atribut dan value ya. Jadi kejadian itu bisa dideskripsikan dengan pasangan atribut dan value. Tadi misalnya pasangan atribut value adalah cuaca, outlook, cuaca dan outlook ya. Atau di sini misalnya humidity, height, itu adalah atributnya, ini adalah value-nya ya, bisa dipasang-pasangkan. Dan kalau bisa dipasang-pasangkan, maka kita bisa menggunakan dysentery. Kemudian target function-nya jadi merupakan suatu nilai yang discrete. Jadi ini mirip klasifikasi ya. Jadi caranya, jadi outputnya itu suatu keadaan diskrit ya, suatu nilai yang diskrit. Misalnya tadi kelas main, tidak main, jadi ada 2, yaitu diskrit ya. Bermain tenis yes atau tidak bermain tenis ya, atau no. Jadi kelasnya ada terbatas, diskrit dengan jelas begitu. Jadi datanya bisa atribut value var, kemudian targetnya adalah suatu yang nilai yang diskrit. Ini yang kalau keadaan seperti itu kita bisa menggunakan sistem dysentery. Bisa juga dibutuhkan disjunctive hipotesis ya, di sini maksudnya tadi kalau outlooknya sunny atau anginnya lemah. Nah ini sebenarnya artinya hipotesis atau suatu kesimpulan itu bisa ditarik dari suatu hubungan disjunctive ya. Itu juga memungkinkan kita untuk membuat suatu dysentery. Seperti contoh yang tadi ya, yang kejadian yes tadi ada 3 kemungkinan. Yang yes-nya, nah itu adalah hipotesisnya ya. Jadi yang bisa dihubungkan dengan or begitu. Kemudian ada keadaan kemungkinan datanya ada noise ya. Yang maksud data noise ini data trainingnya kadang-kadang ada yang tidak konsisten ya. Kadang main, kadang enggak dalam keadaan ini. Jadi itu betul-betul noise, agak kacau begitu. Jadi membingungkan untuk mengambil keputusan. Nah, pada keadaan gitu kita bisa gunakan dysentery untuk membantu ya. Dan dimungkinkan juga kalau misalnya nilai atributnya ada yang hilang ya, misalnya tidak lengkap gitu. Ini juga bisa ya, bisa digunakan dysentery. Jadi kalau kita lihat di sini
Decision tree ini suatu algoritma yang boleh dikatakan tangguh ya. Jadi bisa banyak pengecualian, tetap kita bisa gunakan untuk membantu kita untuk mengambil keputusan. Ada beberapa contoh aplikasi yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan decision tree. Di antaranya adalah tadi diagnosa medical ya, sebagai contoh tadi misalnya seorang dokter ingin mendiagnosa apakah orang ini kena penyakit tertentu. Tentu dia punya langkah-langkah ya. Langkah-langkah itu. Nah, langkah-langkah itu bisa diimplementasikan atau dijabarkan dalam bentuk decision tree begitu. Ini sangat efektif untuk diagnosa medikal. Kemudian juga contoh lain adalah analisa risiko kredit ya. Jadi kalau orang mengajukan kredit, bank itu akan berkepentingan sekali apakah kredit yang diajukan ini akan lancar atau macet gitu. Nah, ini bisa dipakai data-data yang lama di bank tersebut dari beberapa atribut yang dipakai, kemudian di-generate tree-nya. Jadi kelihatan nanti jalur orang yang macet itu bagaimana sih. Nah, yang harus ditanya dulu itu apanya ya, yang diperiksa. Apakah penghasilannya kah? Atau status perkawinannya kah, atau atribut yang lain. Nah, ini akan membantu kredit analis untuk menganalisa risiko pemberian kredit. Ada juga untuk klasifikasi, ini adalah contoh ya, ini lama sekali ya, object classification dengan menggunakan robot ya, sama saja klasifikasi yang lain seperti itu. Nah, sekarang kita akan bagaimana mengenerate atau membuat suatu decision tree yang digambarkan tadi ya. Ini ada algoritma yang terkenal yaitu ID tree. Kalau Anda menggunakan software yang sudah tinggal pakai, misalnya nanti kita akan coba insya Allah, yaitu WK ya, salah satu software yang berbasis Java. Itu ada decision tree yang namanya ID tree. Jadi kita akan mencari ini ya, suatu node yang awal ya, yang decision attribute untuk suatu node yang lainnya. Jadi pangkal node yang di atas sekali itu apa gitu ya. Jadi ini algoritma dari decision tree, ID tree ya. Kemudian misalnya kita berikan suatu atribut di sini A ya, atribut A kita taruh di suatu pucuk atau akar, maksudnya akar dari suatu decision tree. Di sini kita akan mencari atribut apakah yang menjadi A ini ya, menjadi root daripada decision tree tersebut. Kemudian untuk tiap nilai dalam A kita turunkan cabangnya ya. Jadi kita cari value-value dari A yang akan menghasilkan percabangan. Itu langkah berikutnya. Kemudian akan dilakukan dari contoh training ini akan di sort ya, diurut ya, antara di sini adalah atribut value masing-masing cabang. Ini tidak jelas kalau belum kita lihat contohnya. Nah, setelah seluruh contoh training itu secara sempurna diklasifikasikan, maka itu berhenti, atau kalau belum selesai maka diiterasi untuk seluruh node ya. Jadi cari cabang, kira-kira ini ada anak cabangnya lagi nggak, dicari lagi terus sampai kalau selesai berhenti begitu. Kalau belum selesai yang diulang lagi sampai semua data tersebut bisa masuk ke dalam model tree yang dibuat ya, seperti itu. Pertanyaannya adalah atribut apa yang terbaik untuk ada di root dari suatu decision tree ya. Nah, A ini apa yang jadi A? Jadi kita buat A, kemudian kita yang menjadi isi A ini apa ya? Di dalam A ini ada dua kemungkinan ya, true or false gitu misalnya. Yang menjadi patokan biasanya adalah yang bisa memisahkan kelompok data itu menjadi
kelas yang clear ya, terpisah. Jadi kan kita punya tadi targetnya punya target true dan false ya, main atau tidak ya. Nah, di sini ada misalnya ada 25 sampel positif, 35 sampel negatif ya. Nah, ini contoh dari suatu atribut yang bagus memisahkan antara kelas positif dan kelas negatif atau kelas yes dan no. Nah, biasanya atribut-atribut seperti inilah yang menjadi pangkal ya di dalam decision tree root-nya gitu ya. Baru kita uraikan ya. Jadi misalnya ini 29 positif. Nah, dari positif ini kita uraikan lagi berapa yang positif dan negatif. Yang false juga, dari yang A-nya juga false diuraikan, yang ada 35 negatif ya. Dan seterusnya, berapa yang positif dan berapa yang negatif yang menginduk kepada keadaan false ini. Jadi kita mencari ini ya. Jadi atribut yang paling baik memisahkan data sehingga kelasnya menjadi terpisah dengan clear ya antara yang positif dan negatif ya. Kalau kita decision tree-nya adalah decision tree yang binary gitu ya, yes atau no, positif atau negatif seperti itu. Yang keadaan lain misalnya di sini A2 ya, punya keadaan seperti ini ya. Bisa memisahkan true false-nya seperti ini, 18 positif, 33 negatif. Yang false-nya bisa memisahkan 11 positif, 2 negatif. Yang ini beda, misalnya A1. Memisahkannya ini. Ya. Nah, ini jadi pertanyaan yang mana yang the best ya. Nah, untuk itu ada istilah yang disebut entropi ya. Entropi. Yang dimaksud entropi di sini adalah suatu nilai ukuran ke impurity ya, kemurnian ya dari suatu sampel. Sebagai contoh gini, misalnya perhatikan gambar ini. Ini ada grafik garis merah. Ini ada P ya. P ini adalah proporsi antara sampel positif dan negatif. Kalau di tengah ini artinya proporsi dari sampel positif dan negatif sama. Jadi 50% positif, 50% negatif. Maka entropinya maksimum 1. Ya. Kalau berbeda, misalnya yang positifnya 0,4, yang negatifnya 0,6, maka dia akan memiliki misalnya nilai entropinya 0,9. Ya, seperti itu. Jadi entropi adalah pengukur impurity dari suatu S, di mana P plus ini adalah proporsi dari contoh positif, kemudian P negatif adalah proporsi dari contoh yang negatif. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Entropi dari S ini adalah minus proporsi positif dikali log 2 dari proporsi positif dikurang proporsi negatif dikali log berbasis 2 dari proporsi negatif. Hasilnya seperti gambar ini ya. Seperti ini. Jadi kalau dia misalnya proporsinya tadi 50% positif, 50% negatif, itu bagus sekali entropinya. Jadi hasilnya 1 seperti itu. Contohnya ya. Nah, itu adalah salah satu ukuran ya bagaimana kita bisa memilih atribut yang akan menjadi pangkal atau root di dari suatu decision tree. Di sini dijelaskan juga sama juga entropi ini adalah expected number of bits ya. Jadi jumlah bit yang diharapkan, yang dibutuhkan untuk mengcode kelas positif atau negatif dari suatu anggota yang ditarik dari S ya. Jadi secara random diacak dari S, kira-kira jumlah bit yang dibutuhkan berapa ya. Dalam keadaan optimal dengan cara shortest length code. Jadi dengan kode yang paling pendek ya. Ini mungkin tidak usah terlalu dipahami definisi ini. Yang paling bagus mungkin yang definisi pertama tadi ya. Jadi mengukur impurity, jadi berapa derajat kemampuan memisahkan contoh positif dan negatif seperti itu. Di sini rumusnya adalah karena dia memisahkan kelas positif negatif, dia menggunakan basis log 2 ya. Dimana P bit adalah mengukur ya
memiliki probability P ya. Sehingga di sini jumlah rumusnya akan diturunkan jadi begini ya tadi. Ini rumus yang tadi sebenarnya. Jadi minus probability minus proporsi dari contoh positif dikali log berbasis 2 contoh positif dikurang proporsi contoh negatif terhadap keseluruhan ya dikali log 2 dari proporsi contoh negatif. Jadi ini adalah teorinya. Nah, kalau kita punya 0 misalnya, ini akan 0 ya. Misalnya semuanya itu positif semua, berarti ada yang 0 ya, yang bagian negatifnya. Ini hasilnya adalah 0 log 0, jadi hasilnya 0 ya, seperti itu. Kalau semuanya positif semua atau negatif semua, itu akan 0 jadinya. Kita lihat gambar tadi, mana gambar tadi ya. Nah ini ya, nah ini dia. Kalau 0 semua ya 0 atau 1 semua ya 0 juga entropinya. Ya seperti itu. Dari gambar tersebut ya. Nah, kemudian ada lagi konsep yang disebut sebagai information gain. Apa itu information gain? Di sini ada kalau ada sampel dari S ya, dari A adalah suatu pengurangan dari entropi karena adanya atribut A gitu ya. Karenanya ada sorting S pada atribut pengurutan S berdasarkan atribut A. Jadi pengurangan entropi gara-gara mengurutkan menurut atribut A gitu ya. Rumusnya apa? Yaitu gain SA ini sama dengan entropi S. Jadi S keseluruhan tadi entropinya dikurangi dari rumus ini ya, pengurangannya proporsi karena pengurutan dari atribut tersebut. Ini ada jumlah nilai apa? Proporsi P di proporsi pada entropi SP ya. Mungkin agak bingung lihat rumusnya. Kita lihat contoh di situ. Ini entropi dari ini adalah contoh entropinya dulu. Misalnya entropi ada 29 positif, 35 negatif adalah proporsi bilangan yang negatif, yang positif ya 29 dibagi 64. Rumusnya tadi minus proporsi positif. Proporsi positifnya adalah 29 per 64 dikali log berbasis 2 dari proporsi tersebut dikurang 35, ini adalah proporsi jumlah negatif, jadi proporsinya 35 per 64 dikali log 2 dari 35/64, ini hasilnya adalah 0,99 ya. Jadi karena yang ini hampir mirip antara positif dan negatifnya, ini entropinya besar seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan menghitung nanti gainnya seperti apa akibat pengurutan pada atribut A. Nah, misalnya gini ya, di sini ada ini diurutkan menurut A ya. Jadi ternyata di sini ada true-nya 21 untuk positif, negatifnya 5. Kemudian yang pada pengurutan menurut false ada 8 positif, 30 negatif. Nah, ini ya, nanti ini sama datanya, kita akan memilih yang mana ya dari A1, A2 ini. Kalau A1 ini kita lihat entropinya di sini tadi gambar tadi mana ya? Ini 21,5. Kita hitung-hitung entropi di sini. Masing-masing entropi kita hitung. Ini 21,5, 830, 1833 dan seterusnya. Ya. Entropi 215 ini seperti ini. Tadi rumusnya ingat tadi min log proporsi positif dikali log 2 proporsi positif dikurang proporsi negatif dikali log 2 proporsi negatif. Hasilnya adalah 0,71. Kemudian entropi yang sebelah ini, yang kanan ini, entropi ini pecahannya adalah ini ya, 0,74. Nah, yang dimaksud gain ya, untuk S karena pengurutan menggunakan A1 di sini adalah dari total entropi ini dikurangi oleh entropi masing-masing ini dikalikan proporsinya ya. Jadi tadi ada nilainya adalah
0,99 dikurang proporsi 26/64. 26 dari mana? Ini adalah jumlahnya 26. 21 tambah 5, 26 bagi 64. Dikali entropi ini, yaitu 0,71. Kemudian ada proporsi yang ini, pembagian jalur kedua ini 38, ya. Per 64 dikali entropinya, yaitu 0,74. 0,99 dikurang 26 kali per 64 kali 0,71 dikurang 3864 dikali 0,74, hasilnya adalah 0,271. 0,27. Nah, itu adalah information gain pada kalau dia menggunakan yang ini ya, yang kiri ya. Sekarang kalau kita gunakan A2, maka bagaimana information gain-nya? Sama cara ngitungnya. Di sini kita akan hitung yang entropi di sini berapa, entropi di sini berapa, kemudian pengurangannya berapa information gain-nya ya. Mana tadi? Ini ya. Hasilnya untuk 1833 entropinya 0,94, kalau dia 11,2 yang kanan tadi 0,62, kemudian gainnya adalah total entropi dikurangi proporsi dikalikan entropi tersebut, jadi 0,99 dikurang 59/64 kali 0,94 dikurang 13/64 kali 0,62, hasilnya adalah 0,12. Jadi information gain mana tadi? Nah, ya, jadi information gain di sini 0,27 kalau dia mengambil A1. Kemudian kalau dia mengambil A2 adalah 0,12 ya, seperti itu. Nah, itu cara apa teoretikalnya. Sekarang kita akan terapkan ke datanya ya, data sesungguhnya. Tadi kan contohnya ada 64 kasus, ini hanya ada 14 kasus. Jadi ini contoh data mentahnya. Kita punya kolom hari, ini day 1, day sampai day 14, hari ke-14. Kemudian ada atribut outlook, tadi ada sunny, overcast, rain pada masing-masing hari. Kemudian ada temperatur, ada hot, mild, dan cool, ada humidity high, normal, dan normal, windnya weak, strong, dan keputusannya playtenders. Sebagai contoh, misalnya hari pertama keadaannya sunny, temperaturnya hot, humidity high, ini data di lapangan dari pengamatan. Anginnya weak, keputusannya no ya. Hari ketiga misalnya overcast, temperatur hot, humidity high, angin weak, main. Hari terakhir misalnya 14, ini 14 kali diukur, misalnya hujan, temperatur mild, kemudian humidity-nya high, kemudian wind strong, keputusannya no. Nah, kita akan coba mengenerate descent tree berdasarkan data ini. Prinsipnya sama tadi, jadi kita hitung entropinya, kemudian kita hitung lagi information gain-nya pada masing-masing percabangan, sehingga kita tahu nanti dari suatu atribut itu mana yang paling ada di atas, mana yang paling di bawah, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita akan mencari atribut yang menjadi pangkal ya? Ini kita bisa periksa satu-satu ya. Misalnya kan ada outlook, ada temperatur, ada humidity, ada wind ya. Nah, kita ingin milih yang mana yang menjadi root. Nah, karena itu kita harus cari information gain-nya pada masing-masing atribut outlook, temperatur, humidity, dan wind. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mencari gain pada humidity ya. Pada kasus humidity ini ditemukan ada 9 positif main dan 5 negatif. Jadi perhatikan, ada yes-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 positif untuk humidity. Kemudian yang negatifnya 0, 2, 3, 4.
ini semua ya, maksudnya ini ada semua keadaan, maksud saya salah. Ini adalah seluruh keadaan, 9 positif, 5 negatif. Ini kita punya entropinya 0,940. Kalau kita ukur tadi yang pakai rumus min log proporsi positif dikali min proporsi positif dikali log proporsi positif dikurang min dikurang log proporsi negatif dikali log proporsi negatif, hasilnya adalah ini ya. Ini adalah entropi seluruhan ya, total. Nah, sekarang kita akan mencari yang humidity. Dalam keadaan humidity ini kita punya dua kemungkinan ya, yaitu high dan normal. Pada keadaan high ada 3 kali main, 4 kali tidak main. Coba Anda perhatikan di data ini. Ya, high ya. Untuk high main berapa kali? 1, 2, 3, mana tadi? Ada 4 ya. High yes, kita cari high yang high dan yes. 1, 2, 3. Ini 3. Iya betul ya, 3 ya. Ada 4 yang tidak main. High no, yaitu high no 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita punya dalam keadaan high dia 3 kali main, 4 kali tidak main. Dalam keadaan normal 6 kali main, 1 kali tidak main. Nah, ini kita punya entropinya 0,985 ya. Dalam keadaan normal punya entropi 0,592. Nah, dari sini kita bisa hitung information gain jika kita memilih humidity, mengurutkan menurut humidity, yaitu total entropi dikurangi proporsi data high dikalikan entropinya, dikurangi lagi proporsi normal dikalikan entropinya, yaitu 0,9540 dikali 7/14 karena ada 7 yang high, 7 kasus, per 14 karena ada 14 hari dikali entropinya, kemudian dikurangi proporsi yang normal yaitu ada 7 proporsi bagi 14 dikali entropinya. Hasilnya information gain-nya adalah 0,151. Nah, ini sama kasusnya dengan win ya, cara meriksanya. Ini kita punya information gain 0,048. Jadi kembali ke topik kita tadi ya. Bagaimana kita memilih suatu atribut, kita mencari information gain pada atribut itu ya. Information gain adalah sebenarnya bagaimana pengurangan entropi akibat pengurutan pada suatu atribut. Nah, di sini kita sebagai contoh tadi kita punya kasus 9 hari main, 5 hari tidak main. Nah, ini kalau kita hitung entropinya sekian, kemudian kita periksa pada masing-masing atribut, misalnya di sini humidity. Kemudian kita lihat bagaimana information gain akibat menggunakan humidity. Nah, dalam kasus humidity tadi ada 2 atribut yaitu high dan normal. Pada kasus high 3 hari main, 4 hari tidak main. Pada kasus normal 6 hari main, 1 kali tidak main. Ini diperoleh entropi sekian 0,985. Dan ini yang normal adalah entropinya 0,592. Kemudian kita hitung gains ya, S ya, pada keadaan humidity, yaitu pengurangan dari entropi akibat menggunakan humidity ini, yaitu pengurangan S, yaitu entropi ini dikurangi oleh proporsi dari entropi pada high dan entropi pada normal, yaitu ini. Hasilnya adalah 0,151. Kemudian pada kasus win ini sama kasusnya, yaitu kita punya keadaan weak dan strong, dimana pada weak kita anginnya weak, 6 hari main, 2 hari tidak main. Pada angin strong 3 hari main, 3 hari tidak main. Berarti entropinya di sini 1, di sini entropi yang 62 ini adalah 0,8. Kemudian gain pada keadaan win ya adalah pengurangan entropi total dikurang proporsi dari entropi pada keadaan weak dan strong. Hasilnya adalah 0,048. Jadi sudah kita lihat nih sekarang gain untuk humidity sekian, gain untuk win adalah sekian ya. Nah, sekarang kalau kita periksa pada outlook, ini ada 3 value, ada sunny, overcast, dan rain. Dimana keadaan sunny ada 2 hari main, 3 hari tidak main. Untuk overcast 4 hari main semua, yang ini tidak mainnya 0,
yang keadaan rain 3 hari main, 2 hari 3 main, ini entropinya masing-masing adalah seperti ini. Kemudian gainnya adalah entropi total dikurangi oleh proporsi entropi pada masing-masing keadaan. Hasilnya adalah 0,247. Nah, dari ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa yang memiliki gain paling besar adalah outlook ya. Jadi outlook. Jadi gain pada outlook 0,247. Kemudian pada humidity 0,151, untuk wind 0,048. Untuk temperatur ini tidak ada contoh perhitungannya, tapi kalau dihitung hasilnya seperti ini, 0,029 ya. Nah, dari sini berarti kita bisa putuskan yang menjadi root dalam dysentery kita adalah outlook-nya. Sehingga kita taruh di sini outlook ya. Jadi atas. Baru kita buat cabangnya pada value-value ini, yaitu outlook-nya ada 3, yaitu sunny, overcast, dan rain. Nah, dari sunny ini kemudian kita akan ambil kasusnya, berapa yang main, berapa yang tidak. Di sini ada 2 hari, yaitu 2 plus 3 min. Ya, nah di sini di bawah sunny ini akan ada atribut apa yang menjadi cabang dari sunny ya. Kalau overcast kebetulan 4 plus, berarti tidak ada pertanyaan, semuanya main, yes, langsung ambil. Ini langsung masuk ke node-nya ya, ke daunnya, ke leaf-nya, yes gitu. Kalau yang rain ini ada perbedaan 3 plus 2 min. Nah, ini bisa kita pecah, ini apa yang menjadi atribut di sini. Nah, untuk node yang ini, yang kita beri tanda tanya ini, kita bisa hitung lagi. Di bawah dulu kan ada 3 kemungkinan, yaitu dalam keadaan sunny, humidity bagaimana, kemudian sunny dalam keadaan gain dengan temperatur gimana, dalam keadaan sunny wind bagaimana. Nah, ini dihitung seperti tadi dari keadaan ini, 2 plus 3 min ini ya. Ini hasilnya untuk sunny dan humidity itu gainnya 0,97, kemudian untuk temperatur 0,570 yang di sini ya. Untuk yang wind 0,019. Berarti yang menjadi kandidat di merah ini adalah yang humidity, karena nilai gainnya pada keadaan sunny ini humidity paling tinggi ya. Nah, ini dia ya, jadi humidity. Dan ini terus ke bawah ya, diperiksa terus sampai ketemu pohon datanya habis ya. Datanya habis di sini, yaitu sampai lip di mana sudah resolusi diketemukan semuanya no atau semuanya yes. Ini yes semua, ini no semua, yes semua. Ini tadi sudah, yang win juga begitu, ketemu yang no aja sudah semua di sini, yang yes semua seperti ini. Nah, inilah pohon keputusan didapat dari algoritma ID3 ya, seperti itu. Kalau gitu kita lanjut lagi. Di dalam pengembangan dysentery ini ada suatu prinsip yang di highlight oleh Occam, namanya Occam Razor ya. Dimana menurut Razor seperti ini, dimana kita lebih prefer suatu hipotesis yang short daripada yang panjang. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan sementara, yaitu hipotesis, kita lebih baik menggunakan hipotesis yang pendek daripada yang panjang. Jadi di sini disebutkan hipotesis yang fit kepada data akan tidak mungkin merupakan suatu kebetulan. Jadi yang maksud hipotesis itu ya dysentery tadi maksudnya ya. Jadi kalau ketemu dysentery yang memang bisa cocok ke datanya, yang singkat, yang ringkas, maka itu lebih disukai daripada buat hipotesis atau suatu dysentery yang rumit ya, panjang seperti itu. Nah, kalau hipotesisnya yang long, yang kemudian cocok dengan data, kemungkinan adalah suatu kebetulan katanya. Ini jadi kalau dysentery-nya pas benar dengan datanya,
tapi dia disentrinya panjang sekali. Nah, ini disebut kemungkinan kebetulan kata dia. Tapi ada juga yang oppose ya, yang tidak tidak mendukung short hipotesis. Nah, di mana katanya ada beberapa cara untuk mendefine small set of hypothesis ya. Jadi terlalu ada banyak sekali kemungkinan untuk mengatakan, mendefinisikan hipotesis yang ringkas. Ini contoh-contoh yang lain. Tapi yang menjadi alasan yang lain ya, menjadi kunci dari Occam-Razor ini sebenarnya kata-kata yang pertama ini ya. Jadi kita lebih suka kepada suatu keputusan yang simple gitu, yang sederhana, di mana dia sudah cocok dengan datanya. Kalau kita buat desentry-nya ya ringkas dan cocok dengan data. Ini lebih disukai daripada kita membuat suatu desentry yang ngebulet-bulet yang sangat rumit ya, walaupun dia pas dengan data. Ini yang dimaksud dengan Occam-Razor ya. Jadi aturan Occam itu seperti itu. Nah, salah satu problem terbesar dari desentry dalam kita mengembangkan desentry ada yang disebut dengan overfitting. Kemarin sudah dijelaskan di machine learning secara umum. Ini adalah masalah di dalam pembelajaran mesin secara umum. Jadi overfitting itu adalah suatu fenomena di mana kinerja dari algoritma ini sangat baik dalam hal mengklasifikasi pada saat training. Tetapi pada saat dites kepada data yang baru, data uji, dia menurun begitu ya. Ini adalah overfitting. Sebagai contoh ini ya, misalnya ini kita mengembangkan suatu desentry. Ini jumlah node-nya ya, ada node ya. Node tadi titik-titik pertanyaannya tadi ya, titik-titik simpul pertanyaan di tree. Perhatikan kalau misalnya ini sampai ini nggak kelihatan ya, nggak bedanya nih. Oh ya, yang atas ini adalah training data ya. Data training ini nggak beda sih garisnya, harusnya beda ini. Yang ke atas ini adalah training. Pada saat training ya makin banyak node-nya, ini kelihatan ini akurasinya. Nilai akurasinya meningkat. Tapi pada saat di testing, begitu melewati node-nya banyak, artinya pohon keputusannya sangat dalam, sangat rumit, kelihatan makin lama makin nurun ininya, akurasinya menurun ya. Nah, ini disebut sebagai fenomena overfitting. Jadi kinerja algoritma baik atau meningkat pada saat training, tetapi menurun pada saat dites. Ini adalah fenomena dalam overfitting. Artinya apa? Ternyata pohon keputusannya terlalu spesifik ya, tidak general gitu, sehingga gitu ketemu data yang baru jadi ngaco gitu keputusan yang diambilnya, sehingga kinerjanya menurun. Nah, karena itu harus ada teknik, karena yang untuk membangun desentry ini kita tidak perlu membuat tree yang terlalu dalam. Jadi harus ada sistem bagaimana kita menghilangkan overfitting ini. Artinya kita bisa berhenti misalnya pada suatu tingkat node tertentu ya cukup ya, nggak perlu dilanjutkan ya, buat tree-nya cukup sampai misalnya di sini sampai 10 sudah cukup node-nya. Lebih dari itu akan menurunkan kinerja. Nah, ini maksudnya teknik mengurangi overfitting. Bagaimana menghindari overfitting ini? Ada beberapa ya, tadi saya sebutkan sekilas, yaitu stop growing when data split not statistically significant. Jadi kita menghentikan pembuatan cabang lanjutan kalau cabang itu ternyata secara statistik nggak nyata ya pengaruhnya ya. Secara statistik bisa diuji apakah pengembangan tree ini makin dalam makin meningkatkan kualitas. Kalau nggak meningkatkan kualitas ya berhenti aja gitu. Ini stop growing. Kemudian atau kita teknik yang kedua, kita buat aja tree-nya full ya. Buat tree-nya bagus banget gitu sampai detail-detail benar. Kemudian baru kita potong di mana, kita tebang di mana. Jadi kita post prune ya. Jadi maksudnya post prune itu buat dulu tree-nya secara lengkap, secara dalam, kemudian kita potong di mana kita inginkan. Ini teknik yang kedua untuk menghindari overfitting. Kemudian ada juga teknik yang disebut dengan minimum description length, yaitu adalah size dari tree ditambah size misclassification tree. Ini ada rumusnya sendiri. Ya, rumus ini tidak kita bahas detail ya di sini ya. Jadi pada prinsipnya
size trees yang normal ditambah di mana size misclassification tree. Ini tidak ada penjelasan detail. Ya, mungkin yang paling umum adalah ini ya, kita menggunakan pruning ya, namanya tekniknya pruning ya, memotong pohon keputusan pada suatu taraf tertentu di mana kinerjanya sudah mulai melandai ya. Kalau dalam grafik ini, nah ini kita potong di sini, cukup node-nya pada 10 node sudah cukup, kita tidak perlu lebih dalam membuat tree-nya. Ini teknik pruning namanya. Kalau Anda jadi tukang taman mungkin pernah dengar istilah pruning, yaitu memotong cabang-cabang. Sama juga dengan tree ini. Ini teknik-teknik yang digunakan untuk menghandle overfitting. Salah satu keunggulan dari tree ini, kita bisa mengimplementasinya, mengkonversinya menjadi rule ya. Jadi aturan gitu ya. Kalau gambar gini kan diprogram sulit ya. Bagaimana memprogram komputer? Kalau kita bisa membaca ini dari gambar ini gampang ya, kita masukin sini kemudian kita ikuti alirannya. Tetapi kalau untuk di komputer ini, dalam gambar ini tidak bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Untuk itu bisa kita konversi menjadi rule. Sebagai contoh pertama, ini rule pertama, jika ya outlook sama dengan sunny dan humidity sama dengan high, maka play tennis no. Ini rule pertama ya, jalur pertama ini adalah rule pertama. Jalur kedua yang ini, outlook sama dengan sunny, humidity sama dengan normal, maka permainan tenis yes. Ini jalur kedua. Rule ketiga, jika uppercase sama dengan yes, maka play tennis yes. Jalur keempat adalah outlook, jika outlook rain dan wind strong, maka main tenis no. Jalur terakhir, jika outlook rain, kemudian windnya weak, maka main tenis yes. Jadi kita punya 5 rule dari gambar tree. Nah, rule seperti ini lebih mudah kita implementasikan di komputer ya. Anda bisa gunakan bahasa-bahasa yang terkenal, misalnya Java, Python, atau kalau kita ingin porting di suatu website, kita bisa gunakan PHP ya, membuat rule seperti ini. Sehingga misalnya kita punya perusahaan, kemudian kita ingin orang meng-apply kredit misalnya, maka kita berikan saja form untuk mengisi nilai-nilai masing-masing, kemudian kita setelah selesai diisi, maka kita kirim datanya ke rule ini. Nanti keputusannya apa? Apakah kredit yang diajukan seorang itu ditolak atau diterima. Jadi ini adalah salah satu keunggulan bagaimana tree bisa dikonversi menjadi rule dengan mudah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, selain menghandle data yang yang discrete, decision tree juga dimungkinkan menghandle data yang continue. Kalau discrete tadi misalnya kan main tidak, atau misalnya cuaca hujan atau tidak, atau mendung, itu kan discrete. Tapi bisa digunakan juga data yang continue, misalnya temperaturnya bentuknya nilai ya, yang continue 24,5. Nah, maka bisa keputusan mungkin jika temperatur sekian, maka ini apakah true atau false ya. Di sini bisa kita gunakan ya. Di sini ada papernya oleh Fayyad Irani tahun 93, di mana di sini ada datanya temperatur, keputusannya ini no yes ya. Misalnya temperatur 15 derajat tidak main, 18 derajat tidak main, 19 derajat main ya, 27 tidak main dan sebagainya. Nah, ini dimungkinkan menggunakan nilai continue pada decision tree. Kemudian yang di dalam decision tree juga ini kita bisa menghandle missing value. Ini ada penjelasannya, sebentar kita baca. Jadi missing value ini diduga dengan teknik probability ya. Jadi ada probability, kira-kira nilai yang hilang itu berapa ya. Jadi di sini ada tekniknya sendiri ya untuk menduga nilai yang hilang. Sama dengan operasi-operasi statistik di algoritma lain juga punya kemampuan. Misalnya kita punya data dalam suatu tabel, kemudian ada yang kosong.
Nah, nilai yang kosong itu bisa kita duga dengan teknik sendiri, misalnya mengambil rata-rata di sekitarnya, menggunakan teknik probability untuk pendugaan nilai tersebut. Ini juga dimungkinkan di dalam teknik descent tree.